Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang yaitu pertama, Francisca Aprilia, kedua, Lorena Nini R. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi proses pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pengajar merencanakan strategi pembelajaran bagi peserta didik sendiri. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian tentang tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Kedua, apa tujuan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar? Ketiga, apa fungsi evaluasi? Keempat, apa persamaan dan perbedaan evaluasi dan penilaian? Kelima, apa saja prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran? Keenam, apa jenis evaluasi pembelajaran? Pengertian tentang tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes, istilah tes berasal dari bahasa Latin, testum yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi dan selanjutnya hanya dibatasi sampai metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki seseorang. Penyelidikan tersebut dilakukan mulai dari pemberian suatu tugas kepada seseorang atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. B. Pengukuran. Pengukuran aman dan gelap. Dalam Hasan 1988/9 menjelaskan bahwa dalam analisis terakhir, pengukuran hanya merupakan bagian, yaitu bagian yang sangat substansial dari evaluasi. Pengukuran menyediakan informasi di mana evaluasi dapat didasarkan. Pengukuran pendidik N adalah proses yang berusaha untuk mendapatkan representasi secara kuantitatif tentang sejauh mana suatu ciri yang dimiliki oleh peserta didik. C. Penilaian. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari istilah evaluation. Dalam proses pembelajaran, penilaian sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Artinya, penilaian tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi bersifat menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. D. Pengukuran. Guba dan Lincoln 1985/35 mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses untuk menggambarkan evaluan dan menimbang makna dan nilainya. Sachs 1980/18 juga menganggap evaluasi sebagai suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Dari 2 rumusan tentang evaluasi ini, dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Kedua, tujuan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi
efisiensi ekonomis, dan evaluasi. Program komprehensif. Ketiga, fungsi evaluasi. Cronbach menekankan fungsi evaluasi untuk perbaikan. Sedangkan Scriven 1967 membedakan fungsi evaluasi. Evaluasi proses dan hasil belajar menjadi dua macam, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dianggap selesai. 4. Persamaan dan perbedaan evaluasi dan penilaian. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup SCOPI dan pelaksanaannya, ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, sedangkan ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal evaluasi internal, tetapi juga pihak eksternal evaluasi eksternal. 5. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. A. Kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. B. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. C. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. D. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. E. Praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. 6. Jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis seperti berikut. A. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. B. Evaluasi monitoring. Evaluasi yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. C. Evaluasi dampak. Evaluasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. D. Evaluasi efisiensi ekonomis. Suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi program pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. E. Evaluasi program komprehensif. Program komprehensif dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti pelaksanaan program, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Sedangkan penilaian proses dan hasil belajar dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, dan penilaian penempatan.
Penilaian formatif. Penilaian formatif assessment dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan balikan feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif assessment berarti penilaian YANG dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Penilaian penempatan. Pada umumnya penilaian penempatan placement assessment dibuat sebagai prates. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan hingga mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan ORPP. Penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik assessment dianggap penting agar guru dapat mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran diarahkan kepada komponen input, komponen proses, dan komponen output PMBL ajar, TOV ALU ASE. Pembelajaran berfungsi untuk pengembangan program, perencanaan, dan pengembangan kurikulum. Evaluasi merupakan upaya untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar berfungsi untuk seleksi, untuk diagnostik, untuk kenaikan kelas, dan untuk penempatan. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah memberikan informasi yang berkenan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku, dan membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan pekerjaan.